Halo, selamat datang di acara Mata Musisi. Oh iya benar. Oh, mata musisi. Halo, selamat datang di acara Mata Musisi. Matamu, Matamu dewe. mataku Cuk. Ngopi bersama. Sama. Modelnya kayak ini Purwater. Ngobrolnya ini berarti itu. Kali ini collab-nya ini di konten Tommy Eccentrics, tapi hostnya kita berdua. Ya. Perkenalkan, ini host baru dari vokalisnya Jopi Mata. Vokalisnya Jopi Mata. Eh, Vokalisnya Mata. vokalisnya Mata. John, iku gasmu. Gak boset. Tak iring seret. Gimana John? Malam hari ini kita bakalan bahas apa ya? Apa yang perlu dibahas ini? Kita bahas Pilpres John. Berhubung ini kan sedang rada antep-antep sedikit nggak apa-apa lah John. Wah, apa iki Jon? Apa tuh? Wah, apa iki? Pirang kilo ya? Waduh, sik maring ini. Su, timbangannya lu. Wes. Oke, tok sulu. Iya, iku ketok dulu. Iya. Ya, pokoknya Pesan kopi online bisa ya? oh bisa. Bisa ya? Bisa. Pokoknya kita bakalan bahas tentang Pilpres. Pokoknya ini Wah, antep ini. program baru ini Mata Musisi ini bakalan bahas tentang hal-hal yang sedang relate. Relate itu apa sih Jan? Nggak bisa nih Jan. Berhubungan. Hah? Berhubungan. Berhubungan. Berhubungan dengan kondisi saat ini maksudnya terus Berarti ini yang kita bahas ini tentang calon-calon itu ya? calon-calon Pilpres. Pilihan presiden dan wapres. Oh, wabut. Apa tuh? Oh, wabut. Pilih nomor piro iki? Ya di sini kan kita nggak memilih 1, 2 atau 3. Cuman kan pilih nomor 4 ya? Nah, nomor 4 nggak apa-apa atau nomor 5. Partai Puki. Aku pengen tahu pendapatnya Yopi sebagai musisi dan kita sama-sama lah. Waduh, jeru iki. Pokoknya temanya tentang Pilpres. Iki. Nah, menurutmu John, dari Pilpres ini kan Pilpres itu kan Februari ya? Ya. Tanggal berapa? 14 ya? Kayak sing ngono. 14 Februari. Nah, Itu kan ada paslon 1, paslon 2 dan paslon 3. Nah, kepanjangan paslon tuh apa? Paslon pas nyalon. Gitu loh. Paslon pasangan paham. Pasangan lontong. Untuk kan lontong kabeh kan? Oh iya, lontong kabeh. Kado sing wedok. Lontong kabeh. Nah, aku sambil ngerokok gak apa-apa ya. Gak kena ini sambil nge-live ini. Apa Nah, sih? enggak apa-apa. Si John Torok ini. Pokoknya aku juga pengen tahu pendapatnya teman-teman juga, nanti bisa komentar di bawah tentang Pilpres yang akan datang Februari. Menurutmu yo, paslon 1 itu kan ada apa? Anies Baswedan dan Cak Imin. Menurutmu John, apa kelebihan dari paslon 1? Anies Baswedan, Pak Anies Baswedan. Apa kelebihannya John? Iki rada antep-antep sithik iki. Antep iki, Jon. Masalahnya aku enggak pernah mengindili politik. Ya enggak apa-apa. Dan tidak Justru itu kan ini kalau enggak gitu kan enggak beda. Jadi kapan lagi musisi ngobrolin yang
yang ku tahu cuman Anies Baswedan itu pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta. Wes itu yang ku tahu. Cara kinerjanya seperti apa, enggak pernah mengikutin. Jadi ya. Tapi sedikit banyak tahu tentang seorang Anies Baswedan. Enggak. Lah ya apa komen iki, Sedikit banyak sedikit ya. Sedikit banyak sedikit. Ya sedikit banyak sedikit. Ya apa Jan? Sedikit banyak yuk. Sedikit banyak. Jadi ya apa yang harus kau omongin tentang seorang Anies Baswedan? Nah, Anies Baswedan kan pernah jadi gubernur Jakarta. Nah, kan dari beranda mungkin media sosial kan banyak, YouTube, mungkin pas nonton TikTok, pas nonton Instagram pasti kan bermunculan tuh John. Ya. Nah, dari statementnya beliau itu menurutmu piye? Cuman pembawaan Anies tuh Pak Anies tuh dia kalem, santai, enak buat didengerin ngomong itu. Cuman untuk masalah kinerjanya seperti apa nggak pernah mengikuti ya. Cuman kalau dari tapi selama DM menjabat sebagai gubernur itu awakmu posisinya sudah tidak di Jakarta. Sudah tidak di Jakarta. Oh, berarti si John ini tidak begitu tahu kinerjanya kayak apa ya? Karena tidak tahu. Nanti coba saya tanya sama saudara-saudara di sana. Saudara-saudaranya Anies. Nanti tak bahas di komen. Iya. Lah Caimin. Apalagi Caimin baru tahu. Ini baru tahu di media Caimin. Itu orang di mana nggak tahu. Ini pendapat jujur sebagai orang awam masalah politik ya. Caimin saya nggak pernah tahu, nggak pernah kenal dari mana, apa sepak terjangnya seperti apa, dulu kerjanya bagaimana, nggak ngerti. Udah, wes. Suaranya banteran Solo di mana? Nggak apa-apa. Kan promo kopimu tak? Iya. Iyalah. Ada sing keluwen deh. Terus ya. Ya. Kalau Caimin ya benar-benar saya nol bodol wes, orang mudeng. Nggak tahu. Cuman baru kenal Caimin tuh ya waktu pas mencalonkan sebagai wapres itu kan. Di sosial media. Aku Caimin juga sih. Dibilang baru tahu kalau Caimin. Kalau Anies Baswedan ya sedikit tahu lah. Ya, tahu. Tapi sebagai musisi dan warga negara Indonesia ya nggak apa-apa dong. Seorang musisi kan juga rakyat juga. Bebas berpendapat. Tahunnya senteo, mana Garek tempe. Lendok. Kalau Anies Baswedan, aku taunya orangnya itu formalitas. Orangnya formal. Kalau menurutku ya, Anies itu bahasanya kalem, dia cara ngomongnya kalem. Yang aku tahu sih kalau. Kalem, bijak, kan berwibawa gitu-gitu. Terus kalau ngelihat selama perjalanannya menjabat Jakarta ya, kalau aku sih kalau dibanding dulu sebelumnya kan sebelum Anies itu kan ada Ahok. Aku lebih ngefans ke Ahok sih. Sama. Ahok itu kalau Ahok lebih suka caranya Ahok gitu. Ya, kalau Ahok sih aku lebih banyak tahu. Oh, lebih banyak tahu. Lebih banyak tahu. Kalau Anies tidak terlalu tahu. Tidak terlalu tahu. Berarti koyoke Yopi Mata ini nggak mungkin nyoblos nomor 1. Belum tentu. Belum tentu ya. Oh iya. Belum tentu. Iya. Nanti kan gara-gara podcast ini kan kayaknya harus mulai mencari tahu. Oh iya. Nanti akan cari tahu. Dulu waktu pas jadi gubernur Jakarta ini gimana kinerjanya gimana? Apa aja yang udah dibuat? Ya mohon rada dimaklumi ya guys. Karena kita kan sebagai musisi kadang-kadang musiman ya. Ya. Jadi nggak terlalu melihat
politik seperti apa, tapi sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, ini kan mau pilpres ya Dr. John. Ya. Kita kan untuk keberlangsungan Indonesia jadi lebih baik itu ya mau tidak mau ya kita harus berkontribusi, ya Dr. John. Tetap harus. Ini yang Karena kan itu kan juga menentukan masa depan kita sebagai rakyat juga. Nah, Indonesia, kapan? Modelku bosku kok yes. Indonesia lebih baik tapi musisinya gini-gini aja. Oh Ya, iya. masalahnya itu kita kan Itu sebagai Kalau ada yang dukung musisi, kita pilih. ya benar. Iya, betul. Ahmad Dhani berarti coblos. Ahmad Dhani. Kan duduk calon presiden. Tutup pilpres tapi. Kan tidak mencalonkan. Nanti kalau mungkin mencalonkan ya. Oh, jadi nggak mungkin nyalon. Oh iya, rambutnya enggak ada. Nggak ada rambutnya. Ya kalau Anies itu sepengetahuanku gitu. Jadi kalau dibandingkan sama Ahok, aku lebih suka ke Ahok sih kalau aku. Kinerjanya aku ngerti, sepak terjangnya aku ngerti, tegas, keras. Kebetulan aku juga suka karakter-karakter kayak gitu. Aku sih Nah. kalau kerasku ini pada saat tertentu tuh. Lek pas bengi to. Lek pas turu biasanya atas dewe. Tangi turu John Sinto. Oh, tak turu iya. Morning- Kayak kondok juk Iya. gadel. Morning glory. Iya. Lah iku lanang kabeh. Sak ben isuk atas juk. Iki bahas opo? Oke, kalau itu kan tadi paslon 01. Kamu nggak terlalu paham tentang seorang Anies Baswedan. Dan menurutku tadi Anies Baswedan formal, Kalem yang aku tahu, kalem Kalem. orangnya bahasa kalau dia lihat dia di wawancara itu interview itu bahasanya kalem. Cara menjelaskannya enak didengar. enak didengar dan pinter mengatur kata-kata. Ya, benar. Mengatur kata-kata. Kalau buat aku seorang Anies Baswedan memang pantas jadi calon presiden karena dia pinter Bener ngomong. komunikasi, pinter komunikasi. Aku ojo diserang loh sampai sing iki ya boleh ngarani apa Pendukungnya. pendukung. Kita netral bos, kita netral. Yopi netral, aku netral. Sementara ini masih netral karena netral. kedepannya- golput maksudnya. Hah? Netral golput maksudnya. Kamu udah sopo-sopo. Oh janjo. ya netral. Iki anu iki. Masih- kompor. Ya, masih untuk saat ini masih netral karena Netral. masih mencari tahu yang Mencari mana yang tahu. kayaknya kalau pilih pasangan 1 2 3 yang mana yang lebih menguntungkan buat musisi. Itu sih aku. Sebagai musisi ya Soalnya soalnya. musisi soalnya. Siapa yang membela haknya musisi? Seporo mungkin yang pelaku musisi di kafe bayarannya bisa jadi lebih besar. Gitu. Masalah kemarin kan rame juga kan masalah pajak entertain itu kan. Oh pajak entertain, Itu kan juga royalti. itu kan juga itu Itu Nah. sing koncomu rame-rame iku posan ambek si sapa? Posan ambek kotak. kosan sama Nah, kota itu kan masalah royalti ya. Aku harap presiden nanti 2024 itu bisa apa lek ngarani Jon? Memperhatikan ya, lebih memperhatikan. Gadeli. Wes sing soro iki, Cuk. menyengas rengseng. Cancuk acur. Asu. Ya, gitulah kalau Pak Anies Baswedan. Kita lanjut ke paslon yang 02, Jon. Tahu kan, Jon? Siapa, Jon? Tahu. Siapa? Bapak Prabowo sama Gibran. Aku pengen tahu dan penonton juga pasti tahu pendapat seorang musisi Yopi Mata itu seperti apa? Pandangan ke seorang Pak Prabowo.
Nah, ya kalau yang ku tahu dari Pak Prabowo itu karena mungkin dia basicnya dari militer dulu ya. Tegas orangnya. Tegas, Berapi-api. berapi-api, keras. Keras tiap pagi. Suka juga. Jancuk, kon lancuk, mesti rono. Senang joget bisa enggak ya? Ah, Senang joget. seneng Oh joget. iya. Oh, iya seneng. Kan lagu ini viral lagi. Berarti kalau seneng joget berarti masuk ini Oke buat gas, oke gas. Oke gas. Berarti masuk ini buat para musisi ini. Masuknya kenapa? Ya, dia kan berarti kan seneng oke gas. Oke gas. Ya. Berarti seneng musik. Apa hubungannya Juk? Loh, jarimu katamu ada lagunya. Oh iya, aku nggak ada. tahu lagunya sih. Ada. Belum tahu. Oke gas viral itu. Maksudnya Viral. apa judulnya? Oke gas. Iya dah. Loh, temenan. Tak dulu isi mari ini. Oke gas. Oh, nanti Pak Prabowo ini Pak Kan Prabowo kan ini jogetnya ngene. Ngene. Oh, aku. Karo. Oke gas. Apa kelebihan dari Pak Prabowo apa? Itu tadi tegas. Tegas. Terus dia basicnya dari militer. Ya. Terus kayaknya seneng di musik. Seneng musik juga kan? Oke gas. Jadi itu lagunya siapa sih? Itu Lagu lagunya nggak tahu. Ya itu Nggak tahu, ada maksudnya- salah satu pencipta musik, Pendukung, salah satu pendukung bikin pendukungnya. itu Akhirnya lagunya dibeli sama, Pak Prabowo, mungkin dibeli sama timnya timnya Prabowo. Prabowo, mungkin ya, mungkin kayak gitu mungkin. Gak ngerti aku. Gak paham aku. Nanti juga ke depanin pasti. Karena itu coblosan Februari tanggal 14. Malam Black. Hah? Valentine. Pas Valentine. Jadi Ini pas Valentine harusnya nyoblos apa ini coblos? Bener sih. kalau saya lebih tertarik nyoblos yang tapi nggak bisa John, sama-sama penting John. Gitu. Iya, pasti. Malam nyoblos yang lain, gitu. Siangnya. Nah, siangnya nyoblos ini buat masa depan Oh, iya. bersama John, Iya, rakyat Indonesia. Iya, apa? Hah? Hah? Ya kucing itu. Anu sabun, sabun dibolongi. Asu. Tante, tangan tengen. Terus. Kelebihan Pak Prabowo setahu seorang Yopi. Yang ku tahu cuma itu. Itu. Dia Ya, tegas. berarti harus adil tuh John. Kalau ada kelebihannya pasti ada kekurangannya. Ini Pak Prabowo siji. Pantang menyerah. 2014 ya. Berarti kan bagus. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Bagus. Semangatnya luar biasa Pak Prabowo. Pantang Semangatnya menyerah. luar biasa. Untuk Semangatnya Bang. iya, tapi pantang menyerah dia. Dia sampai 2 kali ya? 3 kali ini. 3 kali ini ya. Makanya tak ada lagu itu. Mister Prabu. Oh iya, Kita lihat. lagu NKA ya. Kalian bisa. Oh, jadi. Iya. Iya bener. Nah itu kalau Pak Prabowo kelebihannya. Nah kekurangannya apa John? Harus adil John. Kekurangannya apa Pak Prabowo? Kekurangannya Kan karena beliau keras, ada beberapa orang nggak suka. Wah terlalu keras ini. Ono iku viral, dia gebrak-gebrak podium itu. Wah banyak. Wah presiden kok ini. Masa? Malah nggak ngerti. Netizen ngono John. Tapi makin kesini sih karena dekat sama Pak Jokowi kan ini jadi menhan tuh. Itu lebih tak lihat lebih kalem sih karena sering semenjak ikut sama Pak Jokowi itu lebih kalem daripada sebelumnya menurutku sih itu. Iya. Paham gue. Nah, lagi Gibran nih. Yang aku tahu Gibran itu anaknya seorang presiden itu. Gibran. Dia juga Gubernur Solo, iya. Wali kota apa gubernur? wali kota. Apa? Wali kota. Kota Solo. Wali kota Solo. Dan menurut Solo, rakyat Solo juga. Menurut rakyat Solo kinerjanya juga
Bagus. Kalau pandanganku seorang Prabowo itu tegas betul, terus berwibawa. Dan aku pernah lihat di salah satu YouTube, dia komunikasi bahasa Inggrisnya itu keren. Oh, iya? Menurutku iya keren. Dan kalau pidato tanpa teks, Bagus. tanpa teks, kayak Soekarno, Berarti dari hati. dari hati. Dan memang kan itu politikus senior Pak, Oh iya betul. senior. Pak Prabowo itu senior, lebih senior dari Pak Anies. Pasti, Itu. pasti. Yang aku tahu tentang Pak Prabowo itu orangnya apa lek ngarani besar hati, besar jiwa. Sekarang rivalnya kan Pak Prabowo kan rival presiden Pak Jokowi Ya. sebelumnya, Ya. 2014, terus 2019. 2019 gitu. Jadi walaupun Pak Prabowo atau beliau kalah dan ditunjuk sebagai Pak Jokowi sebagai Menhan, itu dengan besar hati atau legowo mau berkontribusi untuk Indonesia. Itu gak gampang, John. Itu kan masalah jiwa soalnya. Ego. Jangkrik aku wingi rivale Pak Jokowi, mosok saiki dadi menterinya Pak Jokowi. Nah, kalau orang ego kan seperti itu. Tapi beliau tidak. Ya, masuk akal. Aku justru dari awal, ini jujur ya. Waktu Pilpres awal, aku tuh memang dukungnya Pak Jokowi. Dan pada saat itu aku melihat Pak Prabowo itu, wah ini terlalu keras ini untuk mimpin sebuah negara. Aku pikir seperti itu. Tapi begitu beliaunya itu mau membantu di kabinet atau jadi menterinya Pak Jokowi, wah aku surprise, John. Karena itu tidak gampang menurutku. Ego ya. Oh. Dia bisa meredam ego. Meredam egonya. Oke, aku sebagai rivalnya Pak Jokowi waktu Pilpres dan beliau mengakui bahwa kalah, nggak apa-apa. Tapi dia tetap mau membantu di kabinetnya Pak Jokowi, ke pemerintahnya Pak Jokowi selama 2019 ya? 2019. Itu keren menurutku. Keren. Jadi apa lek ngarani mau berbesar hati dan mau berkontribusi atas nama orang Indonesia, sayang dengan Indonesia, masa depan Indonesia. Itu sih kenapa aku langsung respect sama Pak Prabowo. Begitu kalau aku. Dan berikutnya Pak Prabowo ini mau melanjutkan program. Apa itu programnya? Program Pak Jokowi yang saat ini. Maksudnya kan program mungkin pembangunan jalan tol, terus pembangunan katanya kan ibu kota mau dipindah ke Kalimantan. Nah, itu kan salah satu program-programnya Pak Jokowi kan. Nah, kalau 02 yang aku tahu itu pengen melanjutkan dan membenahi apa yang mungkin jadi kekurangan atau kelemahan, diberikan inovasi dan dikembangkan lagi gitu, lebih keren lagi. Apa karena pasangannya Pak Prabowo yang cawapresnya ini anaknya dari Bapak Presiden Jokowi mau melanjutkan kinerja? Mungkin salah satunya. Tapi kan terlepas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi, tapi kan Pak Prabowo ini memang sudah dekat semenjak jadi Menhan. Oh ya, masuk akal. Nah, sudah dekat sama Pak Jokowi dan mungkin banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak dititipin kali ya. Bro, ini Indonesia selama ini belum ada yang melanjutkan tongkat estafet selama pemerintahan. Kan yang aku tahu sebagai musisi, sebagai rakyat Indonesia, aku juga memperhatikan gitu. Program presiden 1 program presiden berikutnya ke 5 tahun berikutnya
itu kadang-kadang patah di tengah jalan. Ya, sering terjadi. Gitu. Jadi program yang ada Soekarno nanti nggak kelanjut ke zamannya Orde Baru, Pak Harto, dan berikutnya juga punya program sendiri-sendiri lah. Akhirnya program yang lama itu nggak jalan. Nah, maksudnya Pak Jokowi kan jadi tongkat estafet gitu loh. Apa yang dibangun sekarang itu ya apa yang bagus ya dilanjutkan gitu maksudnya. Maksudnya Pak Jokowi yang aku lihat itu seperti itu. Nah, kalau Gibran pandanganku itu anak muda yang tegas. Kamu ini lu yang ngerti malah. Nah. Awakmu iku lu yang ngerti ngene kudune aku senakok ya timbangane aku nakoni Ya aku. gak apa-apa kan sama-sama takoni ae. sama-sama ini. Kan Blas matamu, mataku ngopi bersama. Iya. Kan ini. orang yang tolor dunia politik ya. Gak mudeng lah, podo. Orang mudeng John. Podo-podo. Aku sebagai musisi pun kalau ngelihat secara politik juga paham banget tidak. Tapi paling enggak kita sebagai warga negara Indonesia kan harus care. Ini kan negara kita, John. Masuk arep bodo amat masa gitu. Ya enggak lah, sebagai warga negara yang baik ya kita harus ikut peduli bangsa ini mau dibawa kemana, itu kan. Makanya kita membahas antara paslon 1, 2, dan 3. Kalau dibilang condong kemana, nggak ada condong kemana-mana. Belum. Ini cuman sekedar pendapatnya Yopi dan pendapatnya teman-teman yang nonton. Ya. Nanti pasti setelah acara ini aku baru melek gara-gara podcast ini nih. Jadi harus ku cari tahu ini paslon 1, 2, dan 3. Akan ku cari tahu. Jadi kalau paslon 2 siapa wakilnya? Gibran. Nah, Gibran itu udah otomatis ya tangan kepanjangan dari Pak Jokowi, wong anake. Dan doi kan sempat polemik itu, John. Jadi Gibran itu sebelumnya di PDIP partainya. Sekarang pindah ke PSI. Tahu kamu, John? Enggak tahu. Enggak tahu. Aku rada-rada sithik ngerti aku, John. Nah, ya lebih ngerti. Ya banyak tahu tidak, tapi ya tahu sedikit-sedikit lah. Jadi mohon maklum kalau dua orang musisi ini tidak terlalu paham tentang politik. Tapi kan kita berusaha untuk care sama Indonesia, ini John. Nah, Gibran ini katanya kalau menurut beberapa orang-orang terdekatnya, Gibran ini versi Jokowi kecil, tapi lebih tegas, lebih keren timbangannya versi bapaknya. Kalau bapaknya kan, iya. Kayak aneh swantai kan model. Iya, tapi ono keren nih, John. Oh iya ta? Ono keren. Gibran itu ngono. Nah, aku lihat orangnya tegas, berwibawa, sebagai anak muda, pinter gitu. Cara pandangnya panjang, jauh ke depan gitu. Dan yang jelas ya pastinya banyak di influence sama bapaknya lah pasti. Gitu. Jadi kalau yang suka sama kinerjanya Pak Jokowi ya pasti orang-orang pasti milihnya 02. Karena kan pengen melanjutkan program dari Pak Jokowi gitu. Oh, pengen berbicara kamu semut. Oke, kita next ke paslon nomor 3, John. Siapa itu, John? Bapak Ginanjar. 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 Pengen mau pikir lawak lah. Ginanjar. Ganjar. Lawak lah. Ginanjar. Aku baru sadar. Ginanjar. Bapak Ginanjar. Pak Ganjar dan wakilnya Mahfud
Mahfud MD. MD. Oh, itu profesor itu, Jo. Profesor. Oh. Kemarin sempat viral kan yang Oh iya. lagi debat. Oh iya. Lagi debat Pak Mahfud sama Gibran. Hah? Oh iya, Yang iya, iya, iya. Gibran Oh, sing Gibrannya gini-gini. Nah. Lagi mencari sesuatu. Golek apa ini, Jan? lagi mencari katanya mencari jawabannya Pak Mahfud ini di mana kok saya nggak nemu. Oh iya. Nah, kalau 03 ini gimana menurutmu, Jon? Si Pak Ganjar sepengetahuanmu seperti apa Pak Ganjar? Pak Ganjar juga orangnya kalem juga sih. Kalem ya. Ya, kalem terus Mirip-mirip model 01 ya, berarti? mirip 01. Terus ya yang kalau aku hanya tahu Pak Ganjar dari sosmed sih. Dia di sosmed tuh ya lihat. Tapi sekarang kan ada dua kubu nih. Ada yang ngomong Pak Ganjar itu orangnya baik, pro rakyat selama jadi gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Solo. Hah? Solo ya? Solo kan ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh iya. Gubernur. Oh iya. Gubernur. Gubernur. Bukan wali kota. Bukan wali kota. Sing wali kota lah iku lah Gibran. Gibran. Terus lanjut. Nah, kalau dari yang kulihat dari sosmed itu orangnya Rambutnya putih. rambutnya putih. Iya. Rambutnya putih, senyumnya manis. Rambutnya putih kan mikir, Jon. Oh ya, mikir gimana Tapi- rakyat ini sejahtera ya. Oh iya. Mudah-mudahan seperti itu memang. Yang ku tahu kalau di sosmed tuh orangnya balik mana rambutnya putih. Orangnya itu memperhatikan rakyat. Yang di sosmed ya. Cuman ada beberapa yang berpendapat bahwa pencitraan lah segala macam. Tapi Kita nggak memang tahu. Cuman dunia politik ya harus pencitraan dong. memang harus ada Nge-branding. 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 Nah kalau brandingnya nggak dapet, ya orang mau milih gimana? Oh nggak tahu brandingnya. Ya, benar. Ya sah-sah aja lah. Memang sah. Sah. Nggak salah. Yang penting kan pencitraannya sesuai dengan kepribadiannya. Lek menurutku itu nggak apa-apa pencitraan dibilang kayak biyen Pak Jokowi pencitraannya blusak-blusuk. Nah, tapi memang Jokowi terkenal dekat sama rakyatnya. Yo sah-sah itu aman-aman aja. Ya. Kan sesuai karakter maksudnya. Ojo pencitraan tapi ternyata karakternya jauh dari itu, ya gak masuk. Ijon. Nah kalau Pak Ganjar ini agak member ke Pak Jokowi ya. Ya, stylenya mirip-mirip, deket sama rakyat. Dan partainya sama-sama banteng kan. Oh ya. Benar. Iya, sama-sama banteng. Tapi Pak Jokowi sekarang sudah bukan di banteng. Gak tahu kamu Jan. Tahu. Oh, Kalau tahu. sudah nggak di Banteng tahu. Pindah ke PSI. Nah, ya. anak-anak muda, anak-anak musisi, anak-anak stand up komedi rata-rata sekarang ke PSI. Yang aku tahu ya, Karena di situ pelopornya kan Giring. Oh Giring iya, PSI. Giring. Dulu waktu PSI itu diketuai sama Giring, sekarang diketuai sama anaknya Jokowi yang ketiga. Ya, Kaisang. Nah, aku lebih memperhatikan karena sekarang dipimpin sama Kaisang dibanding waktu zamannya Giring. Gitu. Karena aku waktu itu belum berekspektasi tentang Giring di otakku sebagai vokalisnya Niji. Jadi aku nggak terlalu memperhatikan dia ngomong berpolitik itu, tidak terlalu tak perhatikan karena di otakku itu Giring itu ya vokalisnya Niji, musisi gitu. Tapi berhubung saiki dipegang sama Kaisang, wah iki mau tidak mau kan buah itu tidak jauh dari pohonnya. Berarti kan ya pasti ya ada bau-baunya bapaknya lah. Bau-bau Pak Jokowi. Jenengnya anak. Balik mana ke Pak Ganjar, Jon? Apa yang kamu tahu tentang Pak Ganjar? Didukung oleh Slang.
Oh iya, saiki sering merapat ke Pak Ganjar. Pak Ganjar. Didukung oleh Slang. Walaupun dulu Selain slang aja dukung. iya. Masa kita enggak? Asik. sih. Masa kita enggak? Belum tentu juga sih. Kalau slang dulu kan identik sama Pak Jokowi. Tapi saiki mecah, Jon. Slangnya tetap di Banteng, Pak Jokowinya di PSI. PSI. Itu kan sebetulnya ada perang-perang yang aku tahu ya, perang-perang sedikit lah di kubunya Banteng itu. Akhirnya Pak Jokowi keluar dari Banteng, sekarang membesarkan PSI. Gitu. Gak apa-apa ya guys, kalau pengetahuan kita cetek tentang politik. Cetek. Saya harus mengakui, saya tolol kalau soal politik. Tebak-tebakan dong, tebak-tebakan. Tapi kan Ya, tolol kalau kita care, John. Ya, Iya kan? care-nya care. Care. Tapi kalau misalnya ditanya soal politik secara detail, waduh, nyerah. Gak apa-apa, tapi paling enggak kan kita menunjukkan bahwa sebagai Ya, musisi kalau care, dan care. rakyat Indonesia ini care, peduli. Care. Indonesia mau dibawa kemana ya? Ya ini kita pilih paslon 1, 2, 3 yang terbaik lah. Gitu. Makanya kita juga belum tahu ya 1K, 2K atau 3. Makanya kita Ya. bahas satu persatu. Makanya kita butuh dari setiap pasangan paslon ini butuh. Kalau menurutku teman-teman memilih itu jangan ikut-ikut, ya nggak John? Ya benar. Ikuti kata hati, gitu. Kata hatimu? Kata hatiku ya adalah, adalah. Kalau sedikit gambaran makin kesini makin ada. Waktu beberapa bulan lalu masih ngeblank 1, 2 atau 3. Tapi kan pergerakan politik ini kan begitu cepat John. Moro-moro Jokowi pindah, nah, itu kan mempengaruhi pemilihan juga menurutku. Endingnya ini nanti kayak apa? Nah, ini mendekati Februari kan makin mengerucut ini. Ono debat capres nanti yang terakhir tanggal piro aku lali. Itu juga salah satu barometer juga kan. Sebagai masyarakat untuk memilih suaranya nanti kemana. Itu nanti kan juga jadi barometer juga. Gitu. Dari debat capres itu warga negara Indonesia, rakyat Indonesia itu tahu cikal bakal pemimpin yang bakal kita gandoli. Gitu, nasibnya ini kan Ya, benar. tergantung 3 paslon ini tuh, John. Gitu. Kalau kita milih yang terbaik ya, insya Allah Indonesia jadi lebih oke. Gitu. Makin disegani. Nah, itu mau Pak Gibran, Ganjar. Pak Ganjar, Cocok salah Ginanjar loh. konco. Aku mancing kok lewat Ginanjar. Iya dia. Pak Ganjar itu juga suka bersepeda John. Makanya dia kadang bersepeda deket sama rakyatnya, menyapa warga-warga Solo, Jawa Tengah gitu. Nah, saya ini wakilnya John, Pak Mahfud. Apa yang kamu tahu tentang Pak Mahfud? Seorang profesor. Wes ngono tok. Seorang profesor. Menteri apa? Menteri Polhukam. Polhukam. Apa singkatannya? Baru. Polisi. Oh, janji polisi John. Politik John. Oh iya politik. Polis. Hukum. MD apa ya MD? Hukam. MD apa ya? Kami apa ya? MD ku koin ungu. Janji. Madura. Iya dah. Maksudnya MD Madura. Memang iya Mahfud. Tapi Asli namanya Madura. Pak Mahfud itu pasti orang Madura. Kenapa gitu? Rata-rata presiden di lek Pak Ijo ya pasti kan Jawa Tengah, Pak Ijo, Bejo, ya, Jawa Tengah. Joko, Soeharto, Soekarno, Jawa. Orang Soekarno berarti kan Jawa Tengah. Iya, bapakku Surabaya sih. Tapi Soeharto. Soekarno. Dulu Megawati. Ngefans sampai Soekarno bapakku ya. Terus, apa mana, John, tentang Pak Mahfud? Yang ku tahu cuman itu.
dibilang aku ini tidak pernah mengikuti politik sama Tapi sekali. dari Ya, dari feeling walaupun kan kadang kan kita melihat jagoan-jagoan ini itu kan bisa dilihat dari insting juga, John. Ya kita sudah menang. Insting. Lek, oleh nggak aku takon awakmu. Menurutmu instingmu itu kira-kira Insting ada, cuman ya nanti rahasia. Ya, kalau Pak Mahfud menurutku orang yang formalitas, politikus senior seperti Pak Prabowo, orangnya tegas, pengetahuannya luas, ya memang beliau cocok jadi Wapres dan pasangan dari seorang Pak Ganjar. cocok. Jadi sebetulnya 3 paslon ini punya pasangan-pasangan yang mantap, saling melengkapi lah. Nah, sedangkan tadi awal kan Pak Anies bareng Cak Imin, stylenya mirip-mirip, cara komunikasinya baik, Kalem semua ya. Gitu. Kalau Cak Imin agak selengean sedikit gitu. Nyapi-nyapiin. Hah? Nah, iya. Ya tapi politik memang harus seperti itu tuh. Pencitraan, nggak apa-apa pencitraan itu. Kalau istilah neng entertain personal branding, nge-branding. Nah, orang untuk suka atau ngefans itu kan ya dari brandingan kita. Nah, nggak tahu brandingannya gimana mau suka. Ya, kalau di dunia politik pencitraan, ya nggak masalah. Selama pencitraan itu sesuai sama betul-betul dari karakter orang tersebut, ya nggak masalah. Yang jadi masalah kan pencitraan, tapi ternyata karakternya jauh berbeda dari sesuai yang dicitrakan. Nah, itu gak masuk. Hah? Golfood. Golongan Mahfud. Jadi ya di sini tuh sebenarnya ini dirimu itu mengedukasi aku soal politik. Enggak. Gak ngerti apa-apa. Sama-sama lah. Aku teredukasi dan membuatku tertarik untuk mencari habis ini. Oh iya. Soalnya kan Paslon 1 seperti apa? Misi-misinya apa? Visi-misinya. Paslon 2 sama. Dinteni John. Habis ini nanti ada debat capres. Nanti kapan tuh? Februari. 4 atau piro? Nah, aku pelajari nanti semuanya. Biar semakin mantap mau coblos yang mana. Buat penonton, buat teman-teman, jangan anti berpolitik karena ini negara menentukan kita, nasibmu. Menentukan kita semua. Ya bolehlah kita nggak terlalu tahu atau paham tentang politik, tapi kita harus care, kita harus aware. Ini kan kita hidupnya di negara Indonesia, gitu. Lek kene gak neng Indonesia gak apa-apa kan bodo amat. Lah kon tinggal Indonesia ya kudu aware lah. Oke guys, mungkin segitu dulu obrolan kita tentang Pilpres. Ini pandangan kita sebagai seorang musisi. Ini konten program episode pertama dari Mata Musisi. Ngomongin calon presiden ya nggak terlalu berani berguyon ria ini medeni nih. Nanti jangan diseruduk ya guys sama pendukung-pendukungnya paslon 1, 2, 3. Yang jelas kita ini kan pandangan orang awam, kita kan orang kita musisi tak begitu mengerti, apalagi terutama saya nggak begitu. Tapi yang jelas pesan dari video ini kita harus aware gitu John. Sebagai warga negara yang baik ya kita harus mencoblos. Makanya kalau nggak tahu ya dipelajari lah, ditonton. Oh 01 seperti ini, oh 02 seperti ini, oh 03 seperti ini. Dan pesan berikutnya, cobloslah dengan hati nuranimu. Betul nggak John? Ya betul. Sesuai dengan nih kedepannya nih kan, kalau saya nih kedepannya pasti saya akan cari ini paslon 1, paslon 2, paslon 3 seperti apa, dulunya seperti apa, kedepannya seperti apa, cari. Setelah mantap
menurut hati tak coblos terus telu-telune terus lah. Jancuk. Lah kok api kabeh iki apa, Cuk? Gak iso, Lah kok Jon. api kabeh ora coblos telu-telune apa, Cuk? Harus satu, Jon. Ini kita juga harus mengedukasi, Jon. Iya. Lah berarti enggak boleh. Gak boleh. Siji loro itu coblos kabeh Harus satu, Jon. Harus satu. Boleh nyoblos yang lain tapi malam nyoblosnya, Jon. Oh iya. Gak jadi siangnya nyoblos pemilu, malamnya nyoblos tapi kalau yang punya pasangan ya pasangannya dicoblos, yang nggak punya ya bawa sabun, bawa kaktes kamu. Timun. Cocok belakang. Oke guys, gitu dulu. Aku sebagai host dari Mata Musisi, aku Tommy Eccentrics dan Yopi Mata. Oke. Pasti habis ini videonya nih banyak ngedit gue. Ngeludas semua. Kamu mau natural, John, ini. Ini natural. Pandangan seorang cetek, seorang musisi. Tapi kan pesan dari video ini bahwa kita harus aware. Kita harus care Sama masa depan Indonesia. Bangsa ini. Karena masa depan bangsa ini menentukan nasibmu, masa depanmu juga. 5 tahun ke depan. Oh iya. Oke. Mau tambah ajur kah masa depanmu? Mau tambah lebih baik kah? Kalau sebagai musisi kita pengennya kan ada nanti satu pemimpin kita di 2024 Jangker sama musisi. Itu kalau kita dari musisi Dari segi sudut pandang musisi. kesejahteraan seorang musisi itu lebih diperhatikan. Tuh. Oke, gitu Oke. aja. Oke. Hampir 1 jam ini. 50 menit. Oke guys, sampai ketemu lagi di Mata Musisi. Berikutnya. Dan kembali lagi aku Tommy Eccentrics dan Yopi Mata. sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.